Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bait syair yang ke-42. Manzumah Abi Ishaq Al-Ilbiri rahimahullah. Beliau mengatakan faqabil bil qabuli sahiha nushi fa in a'radta anhu faqad khasirta. Terimalah nasihatku yang tulus ini. Karena kalau engkau tidak pedulikan, sungguh engkau rugi sendiri. Memang betul ya, kita yang membaca bait-bait syair dari bait yang pertama sampai bait yang ini. Semuanya adalah kalimat-kalimat hikmah. Kata-kata bijak. Semuanya itu beliau intisarikan dari dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena memang konsep dan konteks pembacaan bait-bait syair ini adalah berusaha untuk memahami. Memahami saja sudah luar biasa. Bukan untuk kemudian satu persatu dibedah, dikupas. Tiap-tiap kata disertakan dalilnya. Tapi kita yakin bahwa tiap-tiap bait syair ini dibangun dan disusun di atas dalil-dalil. Baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan ini beliau sampaikan sahihan nushi. Artinya nasihat yang sahih. Nasihat yang tulus. Kita terjemahkan seperti itu. Ini nasihat yang tulus. Artinya apa sih yang diharapkan? Kalau bukan kebaikan. Yang dicari bukan materi. Yang diinginkan itu bukan pujian. Tapi nasihat-nasihat ini diterima, kemudian dilaksanakan, itu yang diharapkan. Kenapa? Fa in a'radta anhu faqad khasirta. Kalau misalkan kita acuh, tidak mau peduli, kurang menganggap nasihat-nasihat yang tulis ini, yang rugi itu bukan beliau. Al-Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala, tidak ada ruginya ketika nasihat-nasihat ini diabaikan. Kenapa? Karena beliau sudah melaksanakan tugas, menyertakan kewajiban untuk saling menasihati satu sama lain. Itu kan baiat para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Bayatu Rasulullah SAW ala iqamis salati wa ita'iz zakati wa nushi li kulli muslimin. Sahabat kan mengatakan, kami berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, dan memberikan nasihat kepada sesama muslim. Dan dalilnya sekali lagi banyak. Sehingga ketika seseorang dengan niat yang tulus memberikan nasihat, lalu nasihat itu ditolak, tidak diterima, maka yang memberi nasihat itu tidak ada ruginya. Tetap saja untung. Karena memberi nasihat itu kewajiban yang berpahala ketika dilaksanakan. Masalah ditolak, diterima, kemudian dilaksanakan ataupun ditinggalkan, itu perkara yang lain. Fa in a'radta anhu faqad khasirta. Kalau kamu abaikan, tidak memperhatikan nasihat ini, kamu sendiri yang rugi. Wa in ra'aitahu qawlan wa fi'la wa tajartal ilaha bihi rabihta. Tapi kalau seandainya engkau perhatikan nasihat-nasihat ini, engkau laksanakan secara ucapan dan perbuatan, engkau siap berdagang
berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu yang untung. Kamu yang untung karena orang-orang yang beriman itu dalam imannya, beramal salehnya, beribadahnya, termasuk dalam thalabul ilmi. Sesungguhnya dia dalam proses niaga, dagang dan jual beli antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita yakin bahwa semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita diingatkan dengan istilah jual beli, karena memang manusia itu maunya ya cari untung dengan jual beli. Kita menyerahkan waktu, mewakafkan hidup, menghabiskan tenaga dan pikiran untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberi ganti dengan yang berkali-kali lipat lebih baik. Itulah yang dimaksud dengan jual beli. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala memerlukan hamba, bukan. Karena manusia hakikatnya dialah yang memerlukan. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai segenap manusia, kalian itu semua yang fakir, yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha kaya, maha kaya. Tapi kalau manusia itu kalau dibilang jual beli, ini ada untungnya loh, mantap. Falaisat hadhihi dunya bisyai'in. Kata beliau rahimahullah, dunia ini tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita diajak berpikir oleh Imam Al-Albiri rahimahullah. Beliau kan mengatakan, "Falaisat hadhihi dunya bisyai'in." Dunia ini enggak ada nilainya sama sekali. Artinya buat apa bercapek-capek? Dalam guna apa berlelah-lelah? Sampai kemudian susah sendiri. Ya. Untuk apa? Sementara dunia ini sekali lagi tidak ada bisyai. Itu tidak ada nilainya sama sekali. Buktinya, tasu'uka hikbatan wa tasurru waqta. Kamu senang cuma sebentar. Susahmu itu puluhan tahun. Hikbah itu waktu yang panjang. Puluhan tahun lah. Kita tidak membahas perbedaan pendapat. Hitungan hikbah itu mau 40 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tapi yang jelas waktu yang lama. Itu pasti. Lebih banyak susahnya daripada senangnya. Wa ghayatuha idza fakkarta fiha kafai'ika au kahulmika in halamta. Coba puncak-puncaknya apa sih dunia ini? Idza fakkarta fiha. Kalau kita mau betul-betul bertafakur, kalau kita mau pikirkan dalam-dalam, hakikat kehidupan dunia itu apa? Apa coba? Kata Imam Abu Ishaq Al-Albiri, kafai'ika, itu seperti bayangan tubuhmu saja. Itulah kehidupan dunia. Seperti bayangan badanmu. Kau kejar, bayangan itu tidak akan kau dapatkan. Kau lari menghindar dari bayangan itu yang justru mengejar. Bayangan itu tidak pernah tetap. Sebentar bergeser, sebentar lagi hilang. Sebentar berikutnya sudah pindah. Itulah kehidupan dunia. Seperti bayang-bayang. Atau seperti bayangan. Ya. Seperti bayangan. Bayangan suatu benda. Pindah-pindah, geser-geser. Matahari di mana, bayangan itu di mana. Bahkan terkadang bayangan itu hilang. Ya. Au kahulmika in halamta. Atau kehidupan dunia itu hanya seperti mimpi. Baru senang-senangnya bangun. Hah? Mana? Nggak ada. Sama juga baru ketakutan yang luar biasa dalam mimpi bangun. Oh ternyata hanya mimpi saja. Itu kehidupan dunia.
Besok pada hari kiamat ketika tiba, orang tersadar dan akan mengatakan, kok seperti mimpi saja ya. Bahkan tidak usah menunggu hari kiamat lah. Dalam kehidupan sehari-hari aja itu sudah banyak yang mengalami perjalanan waktu yang panjang. Sebentar saja dikenang. Oh iya, kaya wingi ya. Orang Jawa bilang gitu. Kayaknya baru kemarin loh. Kita sekolah. Baru kemarin loh kita masih muda. Oh, rambutmu wis putih. Umurmu berapa sekarang? 40. Kamu 47. Kok ya enggak sadar-sadar juga kita ya? Rasanya masih muda saja. Ya bolehlah kalau semangat ibadahnya tetap muda. Tapi kalau foya-foya dan senang-senangnya itu yang masih muda itu yang bahaya. Iya, kayaknya kemarin baru saya gendong, saya timang-timang. Sekarang saya sudah ijab kabulkan engkau, nak. Waktu kecil dulu itu kan yang ada yang nyeboin kamu itu aku. Sekarang udah giliran kamu yang nyeboin anakmu. Dulu waktu masih kecil, wah, itu tak gendong kemana-mana. Sekarang udah jadi ibu-ibu. Sebentar kan? Itu kehidupan kita loh. Ini yang paling berkesan mungkin bagi saya. Bait syair yang ke-46. Ini paling berkesan ini. Kata Imam Abu Ishaq Al-Albiri rahimahullah, bagus ini. Sujinta biha wa anta laha muhibbun. Fa kaifa tuhibbu ma fihi sujinta. Kata Imam Abu Ishaq Al-Albiri rahimahullah. Ini seolah-olah seakan-akan baru saya dengar ini atau baru saya tahu. Kenapa? Karena indahnya bahasa yang beliau susun ini. Coba kita perhatikan kata Abu Ishaq Al-Albiri, sujinta biha. Kamu itu dipenjara di dunia. Wa antalaha muhibbun. Kok kamu bisa mencintai dunia? Fa kaifa tuhibbu ma fihi sujinta. Diulang lagi. Kok bisa kamu itu mencintai sesuatu yang kamu di situ dipenjara? Aneh kamu. Orang normal itu mana mau dipenjara? Atau mau tanya Pak Teguh, misalkan. Mana ada orang mau dipenjara? Maunya semuanya jangan masuk penjara lah. Apapun caranya. Yang sudah masuk penjara pengennya cepat-cepat keluar. Minta remisi, minta keringanan, ini dan itu. Kalau ada orang menyengaja untuk masuk penjara, karena dia pikir penjara itu lebih enak, itu sudah rusak fitrahnya. Mending masuk penjara aja. Gak kerja tapi bisa makan. Gak kerja tapi masih bisa makan. Itu fitrahnya udah rusak itu. Di penjara itu tempatnya para penjahat, para terpidana. Yang kehidupannya itu serba dibatasi segala sesuatunya. Kok bisa dia merasakan nikmat hanya karena satu aspek saja, urusan makan. Aduh, kalau di luar susah cari kerja. Mending di dalam penjara. Maka ada orang, sudah saatnya dikeluarkan, sudah mau bebas, dia pukul orang lagi di dalam penjara. Supaya tambah lama di penjara. Bulan depan mau dibebaskan. Dia bikin ulah di penjara. Pokoknya biar lebih lama. Ditanya kenapa? Di penjara enak, makan tidur aja. Gak usah susah mikirin keluarga. Itu fitrahnya sudah rusak itu. Kalau yang masih normal, cara berpikirnya bagus, tentu sujinta biha wa anta laha muhibbun. Kamu di penjara di dunia dan kamu suka. Fa kaifa tuhibbu ma fihi sujinta. Kok bisa-bisanya kamu mencintai sesuatu yang kamu itu di sana di penjara? Aneh kamu. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Kalau orang kafir yang menganggapnya surga. Semua yang dia inginkan, suka-suka dia, surga. Apalagi kalau dibandingkan dengan neraka. Ketika mereka orang kafir sudah masuk ke sana. Ya jelas. Dia akan menilai kehidupannya dulu di dunia itu adalah surga. Di dunia.
setelah dia masuk neraka. Tapi kalau orang yang beriman, kehidupan di dunia itu apa? Seperti dalam penjara. Apalagi kalau sudah dimasuk surga, ya kan? Wah, ternyata di surga ini nikmatnya luar biasa. Berarti kita duduk di dunia di penjara. Oh iya. Dari sekarang pun kita sudah mengetahui sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman. Maka aneh, kata Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Sujinta biha wa anta laha muhibbun. Fakaifa tuhibbu ma fihi sujinta. Satu bait lagi. Wa tut'imuka at-ta'ama wa an qaribin satat'amu minka ma minha ta'imta. Dunia itu memberi makan untukmu. Artinya di dunia kan kita bisa makan. Ya kan? Sore nasi goreng. Ya kan? Ada ubi. Ada tahu bakso. Ada pisang rebus. Minumannya teh. Belum sempat habis, udah pindah ke warung ramen. Padahal yang sebelumnya bakso. Ini malam ini kopi lagi, ya kan? Itulah kita. Yang di atas tadi sore itu udah tahu pisang rebus, tahu bakso. Ya kan? Kemudian ubi kuning itu dibuatkan teh lagi. Itu belum habis. Baru seperempatnya aja belum. Udah diajak geser ke warung ramen. Di sana karena ingin memuliakan, akhirnya toppingnya difulkan. Ya itu dunia. Artinya dunia itu, kalau bahasanya Abu Ishaq Al-Ilbiri, wa tut'imuka ta'ama. Dunia itu memberi kamu makan, gitu loh. Artinya kita bisa makan minum di dunia, kita cari, kita kejar. Wa an qaribin, padahal dalam waktu yang dekat, artinya tidak begitu lama, karena memang usia manusia di dunia itu kan cuma sebentar. Dalam waktu yang sebentar, satat'amu minka ma minha ta'imta. Dunia itu yang makan kamu. Maksudnya apa? Orang kalau sudah mati, sudah meninggal dunia lah, jangan mati. Orang kalau sudah meninggal dunia, dia dikubur. Apa yang terjadi? Jasadnya itu diapakan oleh tanah. Diapakan? Dimakan oleh tanah. Padahal sebelumnya ketika hidup dia diberi makan oleh dunia, artinya oleh dunia. Tapi baru umur sekian mati, udah giliran dia yang dimakan sama dunia itu. Maksudnya kalau udah meninggal dunia, dia akan dimakan oleh tanah. Artinya, ya itulah hakikat kehidupan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian, kita lanjutkan besok setelah subuh. Insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari nasihat tulus yang telah disampaikan oleh Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimallahu ta'ala. Aku qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.